sesuatu di dalam kereta. Baik ada proses dari mencuci tangan menggunakan sabun ataupun hand sanitizer. Baik sebelum habis sudah menggunakan KRL. Dengan juga menghindari selalu menggunakan masker yang sesuai dengan standarisasi oleh pemerintah. Dan kami himbau tidak menggunakan masker scuba ataupun gas saat berada di area stasiun maupun di dalam kereta. Mengingat Halo, selamat dini hari. Kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan juga teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Selamat Dini Hari, silakan pencet tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan juga loncengnya. Di video kali ini kita akan segmennya jajan airsoft. Jajan apa kita kali ini? Mari kita lihat di toko Toys R Us. Samping gue sekarang udah ada Bang Tony, tuner paling jago se-Jabodetabek. Saya. Jadi Bang, kalau kita beli unit di toko Toys R Us nih, itu part-partnya kalau kita mau ganti atau ada yang rusak bisa dibeli di sini nggak? Untuk spare part ada beberapa yang ready stock. Nah, terus teman-teman kalau mau transaksi nih di toko Toys R Us bisa menggunakan aplikasi apa aja Bang? Bisa menggunakan OVO, Dana, dan juga link aja. Dia kasih kode kaki dulu dia nih, nggak apal-apal dari dulu. Jadi teman-teman kalau mau beli unit airsoft ataupun part-part lainnya bisa menggunakan aplikasi OVO, Dana, dan link aja. Nah, toko Toys R Us sendiri buka tuh dari jam berapa dan hari apa aja? Untuk jam kerjanya kita dari jam 11 sampai jam 8 malam. Harinya? Untuk harinya kita libur hanya hari Senin, 2 minggu sekali. Oh, ada perubahan libur ya berarti ya? Nah, bukan setiap Senin, cuman hari Senin 2 minggu sekali. Nah, untuk memastikan toko buka atau barang-barang yang ada di toko apa aja bisa kontak-kontak di nomor WA di nomornya berapa Ton? 0852 88 88 1911. Nah, ini yang terbaru nih dari Bos Kevin, bahwasanya kalau mau beli unit di toko Toys R Us bisa menggunakan kartu kredit yang berlogo apa aja? Logo Visa dan Mastercard. Itu mata lu nyontek mulu ke harusnya lu. Soalnya kita nggak paham Bang. Itu kalau yang mau nyicil bisa pakai kartu apa? Dia nggak tahu juga. Kalau teman-teman mau nyicil unit airsoft pakai bisa kartu kredit BCA. Nah, kita lihat sekarang nih. Gue tinggal dulu ya Bang. Siap. Ini tokonya sekarang udah mulai rame tuh apa namanya display-displaynya kan? Tuh unit-unitnya ada. Nih juga handgun, koleksi handgun, rifle, terus part. Nah, tapi kalau buat temen-temen nih yang pengen lihat atau mau beli unit yang ada di toko itu bisa pesan di mana itu Mel? Mel buka Mel itu Mel. Enggak mau ah. Di mana? Takut corona. Untuk PO bisa dari web WGC Shop atau enggak dari web Red Wolf, dari 2 web itu aja. Dan untuk eksterminasinya ya? Ya, durasinya. Ya, itu lah. Itu paling lambat 2 bulan termasuk dengan grafir. Masuk sama grafir. Itu DP atau sistem bayar langsung? Untuk PO sistemnya DP 50%, nanti barang datang sisanya 50% lagi. Gitu. Nah, itu dia penjelasannya dari Ibu Amel. Jadi sekali lagi gue jelasin bahwasanya kalau teman-teman mau nanya soal harga airsoft di channel YouTube gue nggak bisa jawab. Jadi bisa langsung ke nomor WA-nya aja di 0852 88 88 1911. Jadi kalau channel YouTube itu nggak ngebahas soal harga langsungnya telepon ke dia nih tuh nomor yang tadi. Jadi kalau ada yang judes-judes ya dia tuh orangnya kan? Enggak dong. Ya, oh enggak. Kalau mau bener-benerin unit airsoft sama dia tuh Bang Tony, langsung aja ke markasnya di samping toko. Ya kan, di situ bisa langsung diobrak-abrik unit lo yang rusak atau mau di-upgrade. Upgrade bisa kan ya? Bisa Bos.
Nah, kalau untuk unit yang mau di-upgrade itu jenisnya apa aja? AEG, GBB bisa semua? AEG, GBB selama ada partnya juga sih. Oh gitu. Bisa. Dia diajak ngomong tau mulu, kayak orang gila. Nah, kembali lagi di segmen jajan airsoft. Tentunya gue sudah ada di toko Toys ST Senayan lantai 2. Di jajan airsoft kali ini, gue ingin mereview kembali unit-unit yang imut-imut, ya kan? Karena unit yang panjang-panjang kita simpan dulu buat next videonya. Jadi yang sekarang kita yang kecil-kecil dulu. Yang kayak apa modelnya? Nah itu lihat. Tuh, ada 3 model atau jenis unit airsoft gun. Apa aja itu? Mari kita cekibrot. Oke, di dalam lemari ini udah ada 3 jenis airsoft yang berbeda namanya. Langsung aja nih kita cekibrot dari dalam lemari. Misi dulu nih kameramen, nanti keinjek kakinya. Kita buka, set. Nah, gimana posisi kameramen? Udah oke? Oke, di sini ada 3 jenis yang berbeda. Nih handgun tentunya, handgun Glock ya kan? Yang ini udah review kemarin unitnya, namanya VZ61 Scorpion. Tuh, jadi kalau buat teman-teman yang belum sempat menyaksikan, silakan lihat aja di channel YouTube Selamat Gini Hari. Bisa dicek tentang review unit ini. Nah, sekarang yang mau gue review adalah si imut nih, dia nih. Namanya M11A1 Ingram. Oke, kenapa M11A1 Ingram ini gue sandingkan dengan 2 unit airsoft lainnya untuk perbandingan aja dimensinya. Nih, kalau kita lihat VZ61 itu dimensinya lebih besar sedikit dibanding M11A1 Ingram. Beratnya pun berbeda. Kalau VZ61 ini dia mempunyai berat 1,7 kilo, ya kan? Sementara si M11A1 Ingram ini mempunyai berat hanya 1,4 kg aja. Dengan dimensi yang kecil gini, tentunya nyaman sekali dibuat lari-larian, ya kan? Mobilitasnya itu akan menjadi lebih tinggi dibandingkan kita menggunakan rifle, ya kan tuh. Nah, kenapa gue sandingkan juga dengan handgun? Ya ini dia. Perbandingan dimensinya juga sangat tidak jauh dengan si handgun sendiri. Kenyamanannya juga sama dengan menggunakan handgun tangan kita. Nah, sebelum kita masuk ke ini, si Ingram, kita akan review sedikit nih. Ini handgun Glock kayak apa sih? Kayaknya istimewa nih. Ini kalau kita dari samping, kalau kita putar ke depan, nah lu lihat, double barrel coy, double barrel, 2 lubang. Jadi kalau nembak sekaligus 2 peluru sekaligus keluar. Triggernya pun juga 2. Tuh, sebelah sini sama sebelah sini. Kalau kita kokang, itu juga dua-duanya langsung ketarik. Beuh, lihat. Begitu juga dengan magazinnya. Kita lihat magazinnya. Set. Nah, tuh, magazinnya juga 2 magazin jadi dempet sekaligus. Kayak apa performanya? Nanti aja. Itu kita nggak akan ngebahas unit ini di segmen jajan airsoft kali ini. Gue ingin ngebahas M11A1 Ingram gitu. Oke, sekarang kita akan bahas unit ini. Sebelum kita masuk ke unit airsoftnya, kita akan membahas tentang unit realnya dulu. Ceritanya mah. Jadi ceritanya nih, unitnya namanya di railgunnya MAC-11 atau kalau bahasa Indonesianya adalah MAC-11. MAC itu kepanjangan dari Military Armament Corporation. Ini unit didevelop pada tahun 65-an oleh American Gun dengan desainer namanya Gordon Ingram. Tapi baru pada tahun 1970 unit ini diproduksi prototipenya dulu tuh oleh Military Armament Corporation di Georgia. Sampai sekarang ini unit masih dipakai oleh beberapa militer negara seperti di Amerika,
Israel, Taiwan, sampai ke Malaysia nih pakai unit ini. Oke, sekarang kita masuk ke unit airsoft-nya. Di airsoft-nya, salah satu produsen airsoft itu yang mengadopsi unit ini adalah produsen dari KSC. Jadi sekarang kita ngomongin dari bahannya dulu. Unit ini berbahan dasar mostly terbuat dari bahan metal, upper receiver, kemudian trigger guard, front sight, charging handle, kemudian ada stock, rear sight, terus pistol grip ini terbagi dua, ini terbuat dari bahan metal dan sisi sebelah belakang ini terbuat dari bahan polimer yang bertekstur. Nah, bagian magazinnya itu terbuat dari bahan metal. Kalau kita mau rilis magazinnya, kita pencet nih, mag release-nya nih. Kita turunin. Nah, baru kita bisa buka. Karena kita menggunakan unit atau operation yang menggunakan gas, jadi seperti biasa. Lubang gasnya ada di bawah magazine. Magazine sendiri bisa memuat 40 BB. Oke. Nah, kita lihat ini. Pada sisi sebelah ini, sebelah sini nih, itu ada marking tulisan, juga ada marking gambar selektor save and fire dan pin body. Ini kalau kita buka ke belakang itu bisa memisahkan upper dan lower receivernya. Kita mundur ke bagian stoknya. Ini bagian stok. Stoknya ini bisa disebut dengan folding stock dan extendable stock. Extendable stock itu adalah kita bisa tarik ke belakang. Caranya, nah ini kalau ada pin di bawah sini, itu kita bisa pencet. Itu kita bisa maju dan mundurkan stoknya ini. Caranya adalah, nah kita pertama buka dulu stoknya ini ke belakang dengan pencet bagian ini, dua. Nah, setelah seperti ini, baru kita bisa rilis nih dengan pencet pin ini. Nah, dalam posisi seperti ini, itu panjangnya mencapai 45 cm. Tapi kalau dalam posisi yang pendek tadi, seperti ini, itu mencapai 20 cm-an. Ya kan? Ini juga bisa kita lepas nih, stoknya. Kalau kita pencet pinnya lagi, nah, kita bisa jadi pendek seperti ini. Begitu. Nah, sekarang kita ngomong bagian selektor. Kalau di unit-unit yang sekarang, selektornya itu sudah mencakup save sama fire dan burst. Tapi kalau di unit ini, save dan fire-nya itu berbeda dengan selektor yang ada untuk single dan burst. Sisi sebelah ini hanya ada save dan fire. Ini untuk nge-lock triggernya. Kalau ini udah siap untuk menembak. Nah, di sisi sebaliknya itu ada selektor single dan burst. Kalau udah siap nembak nih, pastikan selektor save and fire-nya berada di posisi fire. Oke. Nah, dalam posisi save seperti ini, charging handle itu tidak bisa kita kokang. Posisi save. Jadi kalau kita mau siap tembak, ini sudah terisi dengan penuh, kita masukkan. Posisinya kita pindahkan ke fire, baru bisa kita kokang. Nah, ini sudah bisa siap tembak. Nah, bagaimana cara membalikan atau mengembalikan stok yang terlepas? Nah, sama seperti tadi, ini kita pencet aja. Seperti ini, kita pencet. Nah, gitu. Nah, untuk melihat berapa EPC kita dapat, mari kita bersama Bang Tony atau Bang Jay untuk melihat bagaimana performa unit ini pada saat kita tembakan. Begitu. Oke, gini caranya. Masukkan magazinnya, kemudian pastikan selektornya ke Fire. Kemudian selektor kita ke single dulu ya. Oke, kokang. Yoi. Gede juga ya? Lumayan kencang. Pindahin ke burst. Wih. Ih.
Oh gila, ROV bisa sampai 2728 ya? Habis gimana Bang Ton? Oke nggak? Oke, Bos. Oke, lu mau ngapain lagi sih? Gasnya habis, Bos. Oh, udah cukup. Siap. Jadi tadi EPS bisa sampai 360-an ya? 360. Roofnya bisa sampai 2728. 28. Nah, jadi kayaknya worth it buat dimilikin sebagai alternatif handgun. Oke? Oke teman-teman, demikian dulu review singkat M11A1 Ingram. Sekarang waktunya balik ke markas besar SGH di Cilebut. Sampai jumpa di video berikutnya. Jajan Airsoft.